Pada pagi hari 14 Juli 2012, seorang pria bernama Justin sedang dalam perjalanan untuk menjemput pacarnya. Mereka telah berencana untuk memulai hidup baru dengan tinggal bersama. Dengan mengendarai truk pindahan, Justin menuju apartemen sang pacar dengan perasaan bahagia dan penuh harapan. Namun semua rencana itu seketika pupus. Karena saat tiba di depan apartemen, Justin disuruh melihat sejumlah polisi telah berada di lokasi, dengan garis polisi terpasang mengelilingi area tersebut. Adrian Robert lahir pada 4 Januari 1983. Pada tahun 2012, dia berusia 29 tahun. Adrian adalah seorang desainer grafis dan manajer pemasaran yang dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, mudah bersosialisasi, dan penuh semangat. Saat itu, Adrian tinggal di sebuah apartemen di Clearwater bersama temannya yang bernama Jay. Adrian memiliki seorang pacar bernama Justin, seorang pria berusia 27 tahun yang bekerja sebagai kontraktor. Dan hubungan mereka berjalan serius. Pada Juli 2012, Adrian dan Justin berencana memulai hidup baru dengan tinggal bersama. Bahkan Justin telah berencana melamar Adrian tepat di hari ulang tahunnya yang ke-30. Karena akan pindah keesokan harinya, Adrian ingin merayakan pesta perpisahan bersama Jay sebelum dia pindah. Dia pun sudah memberitahu Justin kalau malam itu dia akan keluar bersama Jay. Pada malam 13 Juli, Adrian dan Jay berjalan kaki menuju sebuah klub bernama Diamond Dolls yang berjarak sekitar 1 mil dari apartemen mereka. Sekitar pukul 10:30 malam, mereka tiba di klub dan mulai minum bersama. Setelah menghabiskan 3 jaman di sana, Adrian memutuskan untuk pulang sekitar pukul 1:38 dini hari. Sementara Jay masih ingin menikmati waktunya di klub. Akhirnya Adrian pulang sendirian dengan berjalan kaki. Sekitar 2 jam kemudian, Jay kembali ke apartemen. Setibanya di sana, dia melihat barang-barang Adrian masih berserakan. Dia pun memanggil Adrian beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Merasa suasana rumah begitu sepi, Jay berjalan naik ke lantai 2. Di saat melihat pintu kamar mandi tertutup, Jay mendekat dan perlahan mendorongnya. Ketika pintu terbuka, dia terkejut. Dia melihat Adrian tergeletak di lantai kamar mandi dengan cairan merah yang cukup banyak di sekitarnya. Saat itu, Adrian hanya mengenakan pakaian dalam bagian atas. Jay segera menelpon 911 dan melaporkan kalau temannya tidak bernapas. Tak lama kemudian, tim medis dan polisi tiba di apartemen mereka. Setelah dilakukan pemeriksaan, Adrian dinyatakan telah tiada di tempat. Melihat kondisi TKP dan korban, pihak berwajib meyakini kalau ini adalah kasus penghilangan nyawa. Polisi kemudian menghubungi orang tua Adrian dan menyampaikan kabar duka tersebut. Kedua orang tuanya sangat terpukul dan mereka segera berangkat menuju Clearwater. Sementara itu, Justin yang datang ke apartemen Adrian untuk menjemputnya juga sangat syok saat mengetahui kalau Adrian telah tiada. Padahal hari itu seharusnya menjadi awal baru bagi mereka. Hari di mana mereka berencana untuk pindah dan mulai tinggal bersama. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan banyak memar di tubuh Adrian. Pada telapak kakinya juga ditemukan sejumlah luka. Seolah-olah dia sempat berlari tanpa alas kaki di jalan. Selain itu, terdapat 1 luka tikaman di dada. Adrian juga diyakini telah dinodai sebelum diakhiri. Di dalam kamar mandi ditemukan banyak cairan merah yang tersebar di berbagai area, mulai dari bak mandi, tirai shower, keset, hingga dinding. Pada dinding bagian luar dan pintu kamar mandi juga ditemukan sidik jari berwarna merah. Di kamar Adrian, polisi menemukan sprei yang telah dipotong. Mereka menduga pelaku berusaha menghilangkan jejak DNA yang tertinggal di sana. Namun DNA tersebut ternyata sudah meresap hingga ke kasur, sehingga tetap bisa diamankan sebagai barang bukti.
Sementara itu, tidak ada tanda pembobolan pada pintu maupun jendela yang mengindikasikan bahwa pelaku kemungkinan masuk tanpa paksaan atau sudah dikenal oleh korban. Namun mobil jeep milik Adrian yang terparkir di luar justru dilaporkan hilang. DNA yang ditemukan di lokasi kemudian dibawa untuk diuji. Sayangnya hasilnya tidak cocok dengan siapapun dalam database kepolisian saat itu. Penyelidikan untuk menemukan pelaku dimulai. Polisi mulai mengumpulkan informasi dari orang-orang terdekatnya. Salah satu saksi yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian mengaku melihat seorang wanita yang dia yakini sebagai Adrian pada dini hari 14 Juli. Saat itu dia melihat Adrian berlari di jalan sambil memegang sepatunya. Di belakangnya terlihat seorang pria muda berkulit hitam yang juga berlari mengikuti. Namun saat kejadian itu berlangsung, tidak ada hal yang dianggap mencurigakan. Adrian tidak berteriak ataupun meminta tolong, sehingga saksi mengira semuanya baik-baik saja. Bahkan saksi sempat berpikir bahwa mereka hanya sedang jogging bersama. Dari keterangan tersebut, polisi meyakini bahwa luka di telapak kaki Adrian kemungkinan terjadi saat dia berlari di jalan pada malam itu. Sementara itu, mobil milik Adrian akhirnya ditemukan di sebuah pusat perbelanjaan. Seorang pria yang memarkir kendaraan tersebut sempat terekam kamera pengawas. Namun sayangnya kualitas rekaman yang kurang jelas membuat pria tersebut tidak dapat diidentifikasi. Polisi juga mewawancarai Jay. Dari keterangannya diketahui bahwa saat mereka tiba di klub, mereka sempat minum dan berbincang dengan seorang pria yang sudah cukup lama di sana. Menurut Jay, pria itu adalah seorang pemuda keturunan Afrika Amerika yang malam itu mengenakan topi bisbol. Di saat Adrian hendak meninggalkan klub, pria tersebut sempat bertanya kepada Jay, dia mau pergi kemana. Tak lama kemudian dia berdiri dan ikut keluar sambil membawa sweater Adrian yang tertinggal. Berdasarkan informasi tersebut, polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV di sekitar Diamond Dolls. Dari rekaman itu, terlihat bahwa Adrian dan Jay tiba di klub sekitar pukul 10:30 malam. Lalu sekitar pukul 1:38 dini hari, Adrian terlihat keluar dari klub. Tak lama setelah itu, seorang pria juga keluar dan menghampiri Adrian yang masih berada di luar. Keduanya sempat berbincang sejenak sebelum akhirnya berjalan ke arah yang sama dan berbelok ke kanan menuju arah apartemen Adrian. Dari situ, polisi mulai yakin kalau pria tersebut memiliki kaitan dengan kematian Adrian. Penyelidikan pun difokuskan pada pergerakan pria itu. Hasil penelusuran dari kamera pengawas menunjukkan kalau pria itu tiba di klub sekitar pukul 5 sore dengan menggunakan taksi. Berdasarkan informasi dari perusahaan taksi, identitas pria tersebut akhirnya berhasil diketahui. Dia adalah Thomas Frederick, berusia 23 tahun saat itu. Saat itu, polisi belum bisa menahan Thomas. Mereka membutuhkan bukti tambahan. Karena itu, selama kurang lebih 2 minggu, polisi diam-diam mengikuti pergerakan Thomas. Hingga ada saat Thomas terlihat membuang puntung rokok dari jendela mobil. Polisi segera mengambil puntung rokok tersebut dan melakukan uji DNA. Hasilnya DNA Thomas cocok dengan DNA yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Berdasarkan bukti tersebut, Thomas akhirnya ditahan dengan tuduhan penghilangan nyawa dan pencurian kendaraan. Saat diinterogasi, Thomas mengakui kalau dia memang bertemu dengan Adrian di klub. Dia mengatakan kalau mereka sempat minum dan berdansa bersama. Lalu dia pulang dan keesokan harinya pergi bekerja seperti biasa. Dia bersikeras tidak terlibat dalam kematian Adrian. Ketika diperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan dirinya berjalan ke arah yang sama dengan Adrian, Thomas menjelaskan bahwa mereka hanya berjalan bersama hingga jalan utama, lalu berpisah. Setelah itu dia tidak tahu lagi tentang Adrian. Ketika ditanya apakah kamu mengantar Adrian pulang, Thomas mengatakan kalau malam itu dia terlalu banyak minum hingga mabuk berat, sehingga dia tidak mengingat terlalu jelas apa yang terjadi. Dia menambahkan bahwa Adrian sempat memintanya untuk mengantarnya pulang. Saat ditanya mengenai alasan mereka terlihat berlari,
Thomas mengaku tidak tahu mengapa Adrian berlari. Dia mengatakan bahwa dirinya hanya ikut berlari di belakang, bukan mengejar. Terkait spray yang ditemukan telah dipotong, Thomas memberikan penjelasan kalau Adrian sempat muntah. Dia juga mengklaim bahwa setelah itu mereka berhubungan atas dasar persetujuan bersama. Namun menurut pengakuannya, situasi kemudian berubah menjadi kacau. Thomas mengatakan kalau Adrian tiba-tiba mengambil pisau dari kamar mandi dan mencoba menyerangnya. Dalam upaya membela diri, Thomas berusaha merebut pisau tersebut. Namun dalam proses itu, Adrian tertikam dan tiada. Semua pengakuan Thomas tentu saja tidak dipercaya oleh pihak berwajib. Dalam persidangan yang digelar pada Januari 2014, jaksa penuntut menyampaikan kalau pada dini hari 14 Juli, saat Thomas melihat Adrian meninggalkan klub, dia sudah memiliki niat buruk. Thomas kemudian mengikutinya. Ketika Adrian mulai berlari tanpa sepatu, Thomas mengejarnya. Setibanya di apartemen dan merasa berada di tempat yang aman, Adrian kemungkinan mulai bersikap lebih tenang terhadap Thomas. Terlebih karena Thomas telah membawa suiternya yang tertinggal. Diduga Adrian membiarkan Thomas masuk, mungkin untuk menggunakan kamar mandi. Namun disitulah menurut jaksa, Thomas mengeluarkan pisau dan menodai Adrian di kamar tidurnya. Setelah itu Adrian dipaksa masuk ke kamar mandi, sebelum akhirnya ditikam hingga tiada. Memar di lengan Adrian menjadi salah satu bukti bahwa apa yang terjadi bukanlah hubungan atas dasar persetujuan bersama. Sementara itu, pengacara pembela berargumen kalau luka tikaman terjadi saat Thomas berusaha membela diri. Namun jaksa menegaskan kalau kondisi Adrian saat itu sedang mabuk dan tidak mungkin memiliki kekuatan untuk menyerang Thomas yang secara fisik lebih kuat. Justru Thomas lah yang memanfaatkan kondisi rentan Adrian. Meskipun Thomas tidak pernah mengaku bersalah atas penghilangan nyawa tersebut, seluruh bukti mengarah padanya. Mulai dari rekaman CCTV, bukti DNA di tempat kejadian dan di tubuh korban, hingga keterangan para saksi. Setelah 4 hari persidangan, Thomas Frederick dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa tingkat pertama dan pencurian kendaraan. Meski terdapat bukti fisik, jaksa tidak mengajukan dakwaan pemerkosaan terpisah karena kurangnya bukti. Akhirnya Thomas dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dalam kasus Adrian, rekaman CCTV menjadi kunci utama yang mengungkap kejadian dan membongkar skenario kebohongan pelaku, membuktikan bahwa teknologi dapat mengungkap kebenaran. Orang tua Adrian, Lori dan Mark merasa sangat hancur, namun sekaligus lega setelah keadilan ditegakkan. Meskipun pelaku telah dihukum seumur hidup, mereka menyadari bahwa tidak ada hukuman yang dapat mengembalikan putri mereka. Lori Robert bahkan sempat menyampaikan di pengadilan betapa kejamnya tindakan Thomas yang telah merenggut masa depan Adrian, tepat di hari dia seharusnya memulai hidup baru. Setelah kehilangan Adrian secara tragis, Justin sempat terpuruk dalam kesedihan mendalam. Namun seiring waktu dia perlahan bangkit, membuka hati kembali, dan menemukan kebahagiaan baru. Kisahnya menjadi bukti bahwa meski luka tidak pernah benar-benar hilang, hidup tetap harus berjalan dan harapan selalu ada.